Menyambut pelayanan firman, marilah kita berdoa memohon penerangan dari Roh Kudus. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, firman-Mu, tulisan-tulisan yang ada dalam kitab suci, yang diembusi oleh nafas Roh-Mu, sanggup memberi kepada kami pengajaran, sanggup menunjukkan kepada kami jalan kebenaran, dan sanggup juga untuk menegur kesalahan kami, bahkan sanggup mendidik kami untuk hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami untuk benar-benar bisa memetik manfaat yang optimal dari kehadiran firman-Mu. Oleh kuasa Roh-Mu, mampukan hati kami untuk mengerti dan menjawab dengan benar sapaan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca Alkitab pada bacaan hari ini di Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lukas 13 ayat 1 hingga 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana.
Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dalam komunikasi antar manusia, kita harus tahu bahwa ada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga ada pesan yang tidak diucapkan, tidak dikatakan. Dengan kata lain, ada yang tersurat, namun ada pula yang tersirat. Dan pengalaman membuktikan bahwa acapkali yang jauh lebih penting dan lebih asli adalah yang tersirat itu, yang tidak terucapkan, yang tidak dikatakan, tetapi sungguh dimaksudkan. Kalau kita hanya berpatokan pada yang diucapkan, seringkali kita bisa salah menangkap pesan atau terkecoh. Kalau Anda habis memberitahu seseorang, lalu dia begini, oh, oke. Yang dikatakan adalah oke, tapi yang dimaksudkan dia adalah tidak oke. Kalau oke beneran itu, oh, oke. Tapi kalau, oh, oke. Anda lihat bedanya kan? Yang tersirat itulah yang lebih benar. Yang tidak dikatakan. Tapi tampak dari seluruh ekspresi, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Kalau ada tamu berkunjung ke rumah Anda, cuaca sedang panas, lalu dia masuk ke dalam, lalu sumuk ya, panas sekali, lalu dia lihat pintu. Ada message-nya yang tidak dikatakan. Maksudnya, pintunya buka sedikit bisa enggak? Gitu, ya. Atau, bolehkah Anda membuka pintunya karena ini panas? Tapi dia hanya mengatakan, duh panasnya, tapi lihat pintu. Ada message yang ingin disampaikan, tapi tidak terucapkan. Itulah komunikasi, saudara-saudara. Ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Begitu pula, waktu kita membaca cerita singkat di dalam bacaan hari ini. Pengertian dua jenis bahasa tadi berlaku juga. Ada kata-kata yang terucap di mulut Yesus. Tetapi kita jangan berhenti sampai di situ saja. Jangan terpaku pada apa yang terucap saja. Kita harus memahami pesan yang tersirat. Kita harus memahami apa yang hendak disampaikan Yesus sebagai message yang mungkin tidak terucap. Kalau Yesus berkata seperti ini, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau berikutnya, senada dengan itu, Yesus juga berkata begini, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau Yesus mengatakan itu, bukan berarti Yesus sedang cursing, sedang mengutuki lawan bicaranya, atau mengancam,
atau berbicara kasar kepada mereka. Bukan. Tetapi Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan penting. Apakah itu? Saudara-saudara, sebuah penelitian dilakukan kepada sekelompok orang-orang yang randomly dipilih, diajukan pertanyaan, apa reaksi pertama mereka ketika melihat atau mengetahui ada bencana atau penderitaan hebat sedang menimpa orang lain? Apa reaksi mereka melihat itu? Jawaban yang muncul ada beberapa macam. Pertama, jawaban yang masuk kategori merasa kasihan. Itu jawaban kategori pertama. Yang kedua, jawaban yang masuk kategori untung bukan saya. Untung bukan saya yang mengalaminya. Jawaban yang ketiga, jawaban yang masuk kategori, oh ini pertanda kiamat sudah dekat. Itu jawaban ketiga. Jawaban terakhir, jawaban yang terbanyak, yang masuk kategori apa dosa orang ini sehingga tertimpa musibah seperti ini. Itu jawaban yang terbanyak. Jawaban yang memberi reaksi, dosa apa wong iki? Orang Jawa bilang, dosa apa yang dilakukan orang ini sehingga dia tertimpa musibah besar ini? Pasti ada dosa besar yang diperbuatnya. Sikap ini seperti sikap para sahabat Ayub ketika melihat Ayub tertimpa musibah besar, bertubi-tubi. Pasti kamu berdosa sesuatu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus benar. Itulah juga kebanyakan pandangan orang, termasuk orang-orang Yahudi pada zamannya. Ketika menyaksikan bencana luar biasa menimpa orang lain, reaksi mereka adalah, ini pasti ada dosa yang dilakukan. Manusia itu memang paling pintar, sok menganalisa kesalahan pihak lain, menebak-nebak dosanya orang lain, menghubung-hubungkan penderitaan orang lain dengan hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Orang kena sakit kusta, oh itu kutukan dari Tuhan. Dari dulu pandangan itu hidup sekali. Oh penyakit AIDS, itu dosanya orang homoseksual. Nanti ada tsunami di Aceh, dibilang dosanya orang Islam. Ada gempa bumi di NTT, dibilang itu dosanya orang Kristen. Padahal yang jadi korban di dua wilayah itu ada yang pemeluk Kristen, ada yang pemeluk Islam. Tidak kataku kepadamu, ucap Yesus dengan tegas. Reaksi seperti itu lebih banyak melesetnya. Sebab siapa yang berhak untuk menakar dosanya seseorang? Kecuali Tuhan sendiri. Siapa yang bisa mengukur dan menakar dosa orang lain? Dan yang pasti, reaksi seperti itu hanya akan membuat kita miss the point. Yesus hendak memberitahu bagaimana sepatutnya cara memandang kejadian seperti itu. Pada kedua kasus yang disebutkan di ayat 2 dan ayat 4, korbannya
orang-orang Galilea yang memberontak dan dibantai Pilatus, dan juga orang yang tertimpa jatuhnya menara Siloam, akhirnya mati. Korbannya meninggal. Artinya, ketika orang sudah mati, maka segalanya sudah habis. Berakhir. Berhenti. Titik. Period. Dan itu berarti semua kesempatan sudah berakhir. Kalau sudah mati, yang namanya opportunity sudah tidak tersedia lagi. Termasuk satu opportunity yang berharga ikut berakhir dengan kematian. Habis masa berlakunya. Expired, yaitu opportunity atau kesempatan untuk bertobat. Repent. Begitu kematian tiba, semua kesempatan habis, berhenti, termasuk kesempatan untuk bertobat. Padahal semua orang akan mati. Seperti yang dikatakan Yesus di ayat 3 dan ayat 5. Yang kalau di Alkitab terjemahan bahasa Inggris, umumnya hanya diterjemahkan you too will all perish. Menurut NIV. Atau menurut Eugene Peterson dalam The Message, you too will die. Kamu juga akan mati. Semua orang akan mati. Jadi, pesan tersirat yang hendak disampaikan oleh Yesus di sini adalah hidup itu adalah kesempatan, termasuk kesempatan untuk bertobat. Kesempatan yang bakal expired jika kematian sudah tiba. Tidak heran, berikutnya Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang pohon ara di dalam kebun anggur yang masih diberi kesempatan setahun lagi untuk menghasilkan buah sebelum ada akhirnya nanti ia akan ditebang. Perumpamaan yang bicara tentang opportunity, kesempatan. Ayat 7 dan 9. Mungkin ada orang berkata begini, saya sudah bertobat dan saya sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Kok disuruh bertobat terus? Atau saya tidak melakukan dosa atau kesalahan besar. Apa perlunya saya bertobat? Saya bukan penjahat. Saya ke gereja lumayan rajin. Saya memberi persepuluhan. Saya membantu keluarga saya di tanah air. Saya memberi donasi kadang-kadang ke panti asuhan. Saya melakukan pekerjaan yang halal. Saya tidak berselingkuh. Mengapa saya harus bertobat? Mungkin ada orang berkata seperti itu. Saudara-saudara, jangan salah. Yesus tidak mengatakan atau mengajak kita untuk menganggap bertobat itu sebagai keharusan. Tetapi sebagai kesempatan. Bertobat itu adalah
anugerah kehidupan. Seperti ada orang yang menyebut begini, the most beautiful blessing we have been given is the chance to repent. Berkat yang terindah yang kita terima adalah kita ini diberi kesempatan untuk bertobat. Bersyukurlah kalau kita masih punya itu. Masih punya kesempatan untuk bertobat. Bertobat itu sungguh perlu untuk semua orang. Tak peduli sudah jadi Kristen berapa lama, bertobat itu sungguh perlu. Why? Pertama, dosa besar atau dosa kecil itu sama saja. Membutuhkan pertobatan. Tidak harus nunggu dosa besar baru tobat. Dosa kecil, dosa besar itu di mata Tuhan sama. Dan lagi, yang menentukan besar kecilnya bukan kita. Jangan lupa. Yang menentukan standarnya adalah standar Tuhan. Dosa atau tidak itu pakai standar Tuhan. Padahal standar Tuhan itu very, very high. On the top level. Standar kesucian Tuhan itu di peringkat yang paling atas. Jadi mana ada orang yang bisa memenuhi standar Tuhan itu? Mana ada yang sanggup memenuhi standar tidak berdosanya Tuhan? Alasan yang kedua, dosa itu bisa masuk ke dalam hidup kita lewat 1001 macam cara dan celah. Tidak selalu kita ini menyadarinya. Ada dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita betul-betul menyadarinya. Bayangkan, kalau yang kita lakukan adalah dosa yang tidak kita benar-benar sadari. Bagaimana kita bisa luput? Yang ketiga, dosa itu tidak selalu berarti kita melakukan sesuatu. Ingat, melainkan sebaliknya. Kita berdosa karena kita tidak melakukan sesuatu. Dosa justru karena kita diam. Dosa justru karena kita pasif. Do nothing. Kita tahu itu baik, tetapi kita tidak melakukannya. Atau ada orang membutuhkan sesuatu yang kita bisa melakukannya, namun kita diam saja. Kita mengabaikan, kita tutup mata, atau kita pura-pura tidak tahu. Itu artinya kita berdosa dalam kediaman kita. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita bisa terhitung sebagai berdosa. Yang keempat, tidak berbuat apa-apa pun, dosa itu juga tetap bisa meracuni kita dari dalam, dari hati kita. Sehingga ketika kita berbuat kebaikan pun, perhatikan, yang kita buat adalah kebaikan. Tetapi kita melakukan kebaikan itu di dalam dosa. Karena hati kita tidak lurus. Perbuatan itu perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang berdosa. Mengapa?
Sebab kita melakukannya dengan kesombongan. Kita melakukannya dengan motivasi pamer. Kita melakukannya dengan tujuan merendahkan atau membuat malu orang lain. Ini loh, aku berbuat baik seperti ini. Kamu bisa? Kita melakukan perbuatan baik tidak murni, melainkan dengan tujuan mendapat pahala keuntungan pribadi. Perbuatan baik loh, tetapi perbuatan baik yang dimulai dari hati yang berdosa. 4 alasan itu saja, saudara-saudara, sudah bisa membuat kita berkata, masih beranikah kita berseru, mengapa saya perlu bertobat? Bertobat itu sangat perlu untuk semua orang. Bertobat itu adalah panggilan Tuhan yang terdengar setiap hari, setiap saat, karena Dia mengasihi kita. Tetapi sayangnya, ada saatnya panggilan Tuhan itu terlalu sering diabaikan oleh kita, oleh manusia. Terlalu sering dianggap remeh dan tidak diperdulikan. Sehingga akhirnya panggilan itu datang secara mengagetkan. Yaitu datang bersama kendaraan yang namanya bencana atau penderitaan. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis ketika dia berkata begini, penderitaan itu adalah megafonnya Tuhan yang berteriak kepada dunia yang tuli. Penderitaan itu megafon Tuhan yang berteriak kepada dunia yang tuli, yang terlalu sering mengabaikan panggilan untuk bertobat. Saudara-saudara, tentu saja kita tidak mengharap bahwa panggilan bertobat itu datang dengan cara seperti itu, bukan? Datang bersama penderitaan. God forbid. Istilahnya, jangan sampai menunggu penderitaan datang, barulah kita menyadari perlunya kita bertobat. Jangan sampai. Itu sebabnya sistem penanggalan tahun gereja atau kalender gerejawi mengatur satu masa yang dirancang khusus untuk menolong kita menyadari perlunya bertobat selagi kesempatan masih tersedia. Masa yang dirancang itu sebanyak 40 hari yang dinamai masa Prapaskah atau Lent season. Kita sekarang sedang berada di masa itu. Satu masa yang secara intens dan kontinu mengajak orang, memanggil orang pada pertobatan. Lent, a call to repentance. Tema kita hari ini. Masa Lent dirancang supaya kita menyediakan diri secara khusus untuk lebih peka mendengar panggilan untuk bertobat. Gak usah dan jangan nunggu sampai megafon Tuhan berteriak dalam bentuk penderitaan. Tapi kita harus belajar untuk peka mendengar suara Tuhan untuk sebuah pertobatan.
dulu sekali, saudara-saudara, sebelum abad 9 Masehi, gereja mengharuskan orang-orang Kristen yang terkena disiplin gereja, atau istilahnya ekskomunikasi waktu itu, mereka harus berpuasa 40 hari pada masa Lent season sambil mengenakan baju karung sebagai tanda pertobatan. Jadi 40 hari kayak orang gak mandi gitu, pakai baju karung, lalu puasa. Untuk apa? Untuk mengantisipasi nanti pada waktu Paskah mereka diterima kembali dalam persekutuan jemaat. Keras sekali peraturannya memang waktu itu. Tetapi setelah itu, sejak abad 9 Masehi, tradisi itu menghilang atau dihapuskan. Sebab sepertinya yang harus bertobat cuma mereka yang terkena disiplin, yang lain enggak. Padahal yang perlu bertobat adalah semua orang percaya. Kita semua. Itu sebabnya tradisinya lalu berubah menjadi puasa yang dilakukan oleh semua jemaat. Yaitu puasa untuk lebih berfokus mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat. Akhirnya jadilah Lent season sebuah tradisi untuk menajamkan sensitivitas kita pada panggilan Tuhan untuk repentance. Lent, a call to repentance. John Calvin, bapaknya gereja Presbyterian, malah lebih berusaha lagi untuk menajamkan sensitivitas itu. Calvin berprinsip begini, pertobatan itu sepatutnya menjadi proses yang terus-menerus berlangsung di dalam hati dan membuat kita berperang dengan kejahatan di dalam hati kita sendiri. Bukan untuk satu hari saja atau satu minggu saja, melainkan tanpa akhir, tanpa jeda. Pertobatan itu adalah proses yang setiap saat harus terjadi di dalam hati kita. Tak henti-hentinya kita ini repent. Itu sebabnya salah satu ciri ibadah minggu atau liturgi dari gereja Presbyterian, gereja Reformed, Calvinis, adalah selalu ada doa pengakuan dosa. Perhatikan, semua gereja Reformed Presbyterian, liturginya ada poin ini. Mengapa? Karena Bapak Gereja Calvin itu menekankan sekali pentingnya orang Kristen sensitif terhadap panggilan untuk repent. Dan itu tidak pernah berhenti. Tidak cuma untuk satu hari, tidak cuma untuk satu minggu, tidak cuma untuk 40 hari, tetapi tidak pernah henti dan tanpa jeda. Maksud dari ibadah doa pengakuan dosa dalam liturgi itu adalah untuk mencerminkan kebutuhan kita secara konstan untuk terus-menerus menajamkan kepekaan kita untuk mendengar panggilan Tuhan untuk bertobat selagi ada kesempatan. Hidup adalah sebuah kesempatan yang harus digunakan untuk bertobat
Supaya apa? Supaya kita semakin diubahkan. Supaya hidup kita ini ditransformasi. Kita diubahkan dari orang yang ceroboh menjadi lebih alert, lebih waspada. Diubahkan dari orang yang gampang marah menjadi lebih tenang dan sabar. Diubahkan dari orang yang suka menggosip perilakunya orang lain menjadi lebih senang memperbaiki perilaku sendiri. Diubahkan dari orang yang mengutamakan materi dan penampilan menjadi orang yang lebih memperhatikan pertumbuhan iman dan karakter. Diubahkan dari orang yang terlalu egois dan selfish menjadi orang yang lebih compassionate terhadap kebutuhan orang lain juga. Diubahkan dari sikap kekanak-kanakan menjadi lebih mature, lebih matang, lebih dewasa. Diubahkan dari orang yang angkuh, prideful sekali, menjadi orang yang lebih humble, rendah hati, dan seterusnya. Diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh setiap hati yang remuk dan hancur, yang datang dengan pertobatan. Dan yang pasti, saudara sekalian, pertobatan membuat hidup kita berubah. Kalau enggak, itu bukan pertobatan. Sedangkan hidup yang diubahkan pada gilirannya akan menjadi hidup yang berbuah. Buah Roh Kudus. Buah-buah pertobatan. Hidup yang berubah adalah hidup yang berbuah. Buah yang dinantikan oleh Yesus dari setiap murid-muridnya. Supaya kita tidak menjadi seperti pohon ara yang sampai ditebang pun tetap tidak menghasilkan buah. Jangan sampai ketika kesempatan sudah habis, sudah ditebang, masih juga tidak berbuah. Sebaliknya, Tuhan sangat merindukan kita menjadi orang-orang yang memang layak, worth it, untuk diberi hidup, diberi kesempatan, dan kita mempergunakan kesempatan itu. Diberi kesempatan di dalam hidup, dan kita mempergunakannya untuk terus menyediakan diri, diubahkan oleh Roh Kudus, dan menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kita bersedia untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan melalui pertobatan. Semoga memang demikian yang terjadi atas kita, murid-murid Yesus. Amin.